Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di dalam majlis ilmu, mendengarkan firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pedoman di dalam kehidupan kita agar kita menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin telah wafat salah seorang ustadz kita semua, yaitu Ustadz Hamzah Abbas rahimahullah, salah seorang pengajar di Radio Roja, biasa mengajar bahasa Arab. Jika antum mendengarkan Radio Roja di siang hari, biasanya ada rekaman kajian beliau ya. Ana sendiri bertemu beliau hanya satu kali, tapi mendapatkan satu hal yang sungguh luar biasa sekali. Ketawaduan, kerendahan hati beliau dengan kedudukan beliau yang tidak sedikit murid-murid beliau yang menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat, tapi beliau memiliki sifat yang sangat rendah hati. Karena pernah bertemu beliau satu bis waktu itu, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, akhlak beliau sungguh luar biasa. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diterima seluruh amalan ibadahnya, dan semoga ilmu yang beliau telah ajarkan kepada umat bermanfaat dan sebagai bagian dari ilmu yang bermanfaat untuk beliau ketika beliau berada di alam kubur dan di yaumil qiyamah kelak. Karena salah satu hal yang dapat menjadi pundi-pundi tabungan pahala bagi seseorang, menambah pundi-pundi amalannya, adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika beliau wafat, tapi rekaman kajiannya tetap didengarkan oleh orang lain, orang banyak yang mengambil ifadah dari hal tersebut, maka insya Allah hal tersebut akan menjadi tambahan bagi pundi-pundi amalan kebaikan beliau. Dan itu adalah hal yang harus kita lakukan berkenaan dengan orang-orang yang berjasa kepada umat ini, terlebih juga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka yang masih hidup, memberkahi ilmunya, dan bagi mereka yang telah wafat, Allah rahmati mereka, Allah limpahkan kasih sayang kepada mereka, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dijauhkan mereka dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun menandakan kepada kita bahwa kematian dapat datang kapan saja, di mana saja. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyambut kematian yang menjadi suatu kepastian tersebut. Kullu yaumin yuqalu fihi mata fulan wa fulan wa la budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Itulah yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab. Setiap hari telah wafat fulan dan fulan, dikatakan wafat fulan dan fulan, maka akan datang suatu hari yang dikatakan telah wafat Umar. Dan betul, Umar ibn al-Khattab begitu gagahnya yang ketika beliau berjalan, setan berjalan di jalan yang lain, ternyata juga berjumpa dengan kematian.
Bagaimana dengan kita makhluk yang lemah? Bagaimana dengan kita orang yang jauh dari ketaatan? Tetapi tentunya seorang mukmin harus punya keinginan yang kuat agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan lihatlah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para salaf rahimahumullah, mereka ketika hendak berjumpa dengan kematian, mereka takut untuk berjumpa dengan kematian, bukan takut dari kematiannya, tapi mereka memikirkan bagaimana setelah kematian, bagaimana mereka di alam kubur, bagaimana mereka ketika hari kebangkitan, bagaimana mereka ketika di padang mahsyar, bagaimana mereka ketika melewati sirat di atas neraka jahanam. Ini yang mereka fikirkan. Maka Atha rahimahullah ketika akan wafat ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Atha?" Maka Atha, salah seorang ulama Islam yang ketika kita baca buku-buku Islam, pasti kita akan menjumpai perkataan dari Atha rahimahullah atau pendapat dari Atha rahimahullah. Kata beliau, "Al-mautu fi unuqi wal qabru baina yaday wal qiyamatu mawqifi wa jasru jahannama tariqi wa la adri ma yuf'alu bi." Beliau menangis karena beliau mengatakan, "Al-mautu fi unuqi." Kematian itu sudah ada, leherku sudah dekat. Wal qabru baina yaday, kuburan ada di hadapanku. Wal qiyamatu mawqifi, dan hari kiamat adalah tempat yang kelak aku akan berdiri padanya. Wa jasru jahannam tariqi, dan jembatan di atas jahannam adalah jalanku kelak. Wala adri ma yuf'alu bi, aku tidak tahu apa yang akan ditentukan kepadaku. Apakah akan masuk ke dalam surga Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diyakini oleh mereka rahimahumullah. Padahal amalan mereka itu siang malam ibadah, siang malam dakwah, tapi masih khawatir, takut untuk terjerumus ke dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita, amalan minim, semangat berdakwah minim, tapi Masya Allah, tabarakallah, kekhawatirannya itu juga ikut minim. Kekhawatiran untuk tidak masuk ke dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala pun sangat minim. Ini bertolak belakang dengan mereka. Amalannya banyak, jihad mereka di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, waktu, tenaga, pikirannya, tapi ada kekhawatiran. Kita semua serba minim, kekhawatirannya pun ikut minim. Ya, kalau semuanya serba minim, harusnya kekhawatirannya lebih besar. Ini pelajaran berharga bagi kita untuk mencontoh mereka radhiyallahu anhum dari golongan para sahabat dan rahimahumullah dari golongan para tabi'in atba'ut tabi'in dan juga para ulama terdahulu, bagaimana mereka mencontohkan kepada kita sikap seorang muslim berkenaan dengan kematian. Semoga siapapun yang wafat yang ada di dekat kita atau yang kita kenal dapat menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita bahwa suatu saat kita akan masuk dalam marhalah tersebut, akan sampai kepada masa tersebut, masa di mana seseorang akan atau orang lain, manusia akan melupakan nama kita, diri kita, nama yang sejak lahir disematkan kepada diri kita pun nanti akan hilang. Ya, di hari kematian kita tuh udah hilang tuh. Orang nggak lagi nyebut fulan mana, nggak lagi. Orang sebutnya mayitnya udah dimandikan belum? Jenazahnya sudah dikafani belum? Mayitnya kapan dikuburkan? Kapan disolatkan? Sudah tidak disebut nama lagi. Jika nama saja yang orang tidak ada yang memperebutkannya akan hilang di hari kematian kita, terlebih dunia dan segala isinya yang kita perjuangkan semasa hidup kita, itu terus terang, itu akan menjadi hal yang diperebutkan oleh orang lain, itu juga tidak akan ada yang masuk ke dalam liang lahat kita. Maka fikirkanlah apa yang bermanfaat untuk kita ketika di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang justru tidak bermanfaat ketika hari kematian kita. Tapi ambillah sesuatu yang bermanfaat untuk hari kematian kita. Berapa banyak orang yang dia banting tulang. Berangkat kerja sebelum matahari terbit, pulang kerja setelah matahari terbenam, tidak mempedulikan pendidikan anaknya, tidak mempedulikan ibadah istrinya, terus dia mencari ma'isyah, dia nggak peduli yang halal dari yang haram, kemudian tiba-tiba dia meninggal.
Dia sudah bangun rumah mewah, kendaraan mewah dia sudah beli, dia meninggal. Setelah habis masa iddahnya, istrinya menikah lagi. Akhirnya rumah mewah tersebut dinikmati oleh suami baru dari istrinya. Kendaraannya dinikmati oleh suami baru dari istrinya. Dia kemudian terlantar di alam kubur, menanggung dosa-dosa yang dia lakukan ketika mencari harta di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempertanggungjawabkan ketidakpedulian dia tentang pendidikan anak dan istrinya. Apakah ini yang kita inginkan ya ibadallah? Tentunya tidak ya. Kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dalam mencari nafkah, tapi tetap tidak menelantarkan apa yang menjadi kewajiban utama kita di dalam membangun rumah tangga. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita wajib mengenalkan anak-anak kita, istri kita tentang tauhid, menjauhkan mereka dari kesyirikan, mengingatkan mereka tentang sholat. Tanya, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Kapan sholat? Ya, bagaimana sholatmu? Sudah mengaji belum? Tanyakan hal-hal tersebut. Jangan sampai kita sebagai orang tua nggak tahu anaknya sholat apa tidak. Sebagai suami tidak tahu istrinya sudah sholat apa tidak. Ada mas'uliyah, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pertanggungjawabkan. Hanya seseorang itu, seorang laki-laki terutama, ketika akad nikah, itu adalah sesuatu yang paling luar biasa. Mengapa? Karena seseorang itu ketika dia hidup sendiri belum tentu dapat mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di momentum hari pernikahan itu dia mengambil tanggung jawab tambahan untuk dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berat, sesuatu yang mengharuskan dia meneteskan air mata. Ya. Dalam satu sisi dia bahagia menikah, dalam satu sisi dia harus memikirkan bagaimana dia mempertanggungjawabkan istrinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya memikul tanggung jawab satu orang menjadi memikul tanggung jawab dua orang. Jadi di hari pernikahan itu bukan joget-joget, nari-nari, ya, bernyanyi-nyanyi. Ini tanggung jawabnya sangat besar. Bukan malah menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum pernikahan itu adalah momentum kenikmatan, sehingga harus diisi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga penuh dengan keberkahan. Allahu a'lam bishawab. Baik, dari kematian kenapa jadi menyambung ke pernikahan ya? Karena tadi sambungannya dari mana? Seseorang meninggal, dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Seorang laki-laki punya tanggung jawab atas anak dan istrinya. Kapan tanggung jawab tersebut dimulai? Ketika hari pernikahan. Ini masih nyambung insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf dan kita masuk sekarang kepada bab takbiratul ihram. Takbiratul ihram. An Sa'id bin al-Musayyib qala ما فتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. حلية الأولياء لأبي نعيم. هذا شأن السلف مع تكبيرة الإحرام ولم ينظر في قفا رجل في صلاته طيل هذه المدة لمحافظته على الصف الأول فكيف شأننا مع هذه التكبيرة. Dari Sa'id bin al-Musayyib, ini Sa'id bin al-Musayyib pernah kita kisahkan ya. Beliau adalah tabi'in terbaik dari segi keilmuan. Jadi para ulama ketika ditanya siapa tabi'in yang terbaik, kalau dari segi ibadah adalah Uwais Al-Qarni rahimahullah. Walaupun beliau hidup di zaman Nabi, tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Tidak sempat berjumpa dengan Nabi sehingga beliau tidak disebut sebagai sahabat Nabi, tapi disebut sebagai tabi'in. Karena sempatnya bertemu dengan sahabat Nabi, tidak sempat bertemu dengan Nabi. Yang terbaik dari segi ketakwaannya adalah Uwais Al-Qarni. Tapi yang terbaik dari segi keilmuan adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Dan beliau, Sa'id, ini menikahkan putrinya dengan salah seorang dari muridnya. Padahal dilamar oleh anak khalifah. Tapi beliau tidak menyerahkan putrinya kepada anak khalifah tersebut. Pernah kita kisahkan ya? Sudah pernah ya? Belum? Perasaan di masjid ini anak kisah. Belum? Tapi sekilas saja. Jadi Sa'id Ibn Musayyib ini ketika
saat itu putrinya ini terkenal merupakan wanita yang paling faqih, yang paling berilmu. Dikenal sebagai wanita yang paling cantik yang ada saat itu. Dan anak dari ulama terbesar saat itu. Dilamar oleh putra dari khalifah. Saat itu Sa'id menolak pinangan tersebut. Kemudian selang berapa lama, ada salah seorang muridnya itu tidak hadir selama 3 hari berturut-turut. Ketika hadir di majelisnya Sa'id, di hari kemudian, Sa'id bertanya, kenapa engkau tidak hadir? Kata beliau, aku kehilangan istriku wafat. Maka 3 hari ini aku sibuk dengan orang-orang yang bertakziah dan lain sebagainya, tidak sempat untuk hadir. Kata Sa'id bin Musayyib, kenapa engkau tidak menikah lagi? Siapa yang akan menikahkan putrinya denganku atau anaknya denganku? Aku cuma punya 2 atau 3 dirham. 2-3 dirham kalau uang sekarang nggak nyampe 100 ribu. Itu harta total yang dia punya. Cuma 2 atau 3 dirham. Siapa yang mau menikahkan putrinya denganku? Kata Sa'id, aku yang akan menikahkan putriku denganmu. Dia kaget, shock. Tiba-tiba di sana ada beberapa orang dijadikan sebagai saksi, terjadilah akad nikah. Pulang dia masih, kalau bahasa kita ini apa ya? Masih bengong dia di perjalanan pulang nih. Bengong, tidak menyangka bahwa dinikahkan oleh Sa'id dengan putrinya. Datang dia ke rumah. Kemudian dia menunggu waktu iftar berbuka puasa saat itu. Cuman punya roti kering di dalam rumahnya, tidak punya apa-apa. Kemudian ketika dia termenung, ada suara ketukan pintu. Ditanya siapa? Sa'id. Kata dia, semua nama Sa'id ada di benakku saat itu kecuali Sa'id bin Musayyib. Karena sepanjang hidupnya antara rumah dan masjid, tidak pernah kemana-mana. Tapi pas dibuka ternyata Sa'id dengan putrinya. Kemudian putrinya ini dimasukkan ke dalam rumah lelaki tersebut. Kemudian Sa'id mengatakan, aku telah menikahkan putriku denganmu, maka aku tidak mau malam ini engkau sendiri dalam keadaan membujang. Ini adalah istrimu. InsyaAllah ditinggalkan, ditutup pintunya oleh Sa'id. Selang sekian lama, kemudian laki-laki tersebut hendak berangkat menuju majelisnya Sa'id. Istrinya bertanya, mau kemana? Mau ke majelis ilmunya bapakmu, Sa'id. Kata istrinya, duduk. Ilmu Sa'id ada padaku. Ya, akhirnya diajarin sama istri. Masya Allah. Serang berapa lama, akhirnya dia pun berangkat ke tempatnya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bertanya, bagaimana dengan putriku? Kata laki-laki tersebut, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada seseorang yang lebih istimewa daripada putrimu. Semuanya ada. Kecantikan ada, nasab ada, keilmuan juga ada, kesolehan juga ada. Ya. Akhirnya Sa'id pun memberikan hadiah kepada menantunya tersebut sebanyak 1.000 dirham kalau tidak salah. Jadi uang kita tuh hampir 2 miliar mungkin ya, kurang lebih. Diberikan. Dan inilah sosok bapak yang menikahkan putrinya karena mencari orang yang bertakwa, bukan orang yang banyak harta. Anak dari khalifah ditolak, tapi orang yang tidak punya apa-apa dia nikahkan dengan putrinya. Ya. Karena Sa'id menyadari dia ketika menikahkan putrinya itu bukan menjual putrinya, mencari siapa yang bisa membayar lebih mahal. Tapi dia itu mencari mana yang dapat membimbing putrinya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dicari siapa yang paling bertakwa. Karena ketika dipilih yang paling bertakwa, ketika dia cintai putrinya, dia akan memuliakannya. Ketika tidak suka, tidak akan pernah menzaliminya. Tapi di zaman sekarang, yang dicari bukan ketakwaan. Sehingga ketika dia mencintai seseorang, wanita atau yang menjadi istrinya, dia muliakan. Ketika tidak suka, dizalimi. Dipukul, disiksa. Ini tidak sedikit kasus seperti ini. Laki-laki yang kasar terhadap istrinya. Tapi orang yang bertakwa, dia akan ada rem menghilang atau menjauhkan dirinya dari menzalimi istrinya. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa Rasulullah telah mengatakan wala tadribal wajh wala tuqabbih. Jangan engkau memukul istrimu, jangan memukul wajah istrimu, jangan berkata kasar terhadap istrimu. Itu yang jadi rem bagi dia, orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Sa'id, ya. Apa yang dilakukan oleh Sa'id. Ini yang harus dicontoh. Ada yang masih membujang di sini? Masih ada? Yang masih membujang, dicari anak ustadz yang antum incar,
kemudian antum bilang kepada ustaznya, Ustaz, Anda pengen dengar kisahnya Sa'id bin Musayyab ketika menikahkan putri. Ketika sudah diceritakan, ana juga cuma punya 2 dirham gitu. Nikahkan ana dengan putri antum ya. Tinggal antum praktekkan ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Taib. Di sini kata Sa'id bin Musayyab mengatakan, "Ma fatatni at-takbiratul ula mundu 50 sanah. Wa ma nadhartu fi qafa rajulin fi shalah mundu 50 sanah." Kata Sa'id bin Musayyab, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 50 tahun. Dan aku tidak pernah melihat punggung seseorang selama 50 tahun di dalam sholat. Artinya apa? Selama 50 tahun, ketika takbiratul ihram imam, Sa'id bin Musayyab selalu ada di shaf pertama. Dan selalu siap untuk melaksanakan takbiratul ihram. 50 tahun. Berapa ribu sholat yang dilakukan? Jika dalam 1 tahun saja bisa hampir 2000 sholat, dikalikan 5 tahun, berarti 10.000 kali sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kita kayaknya kalau 1 hari saja tidak ketinggalan takbiratul ihram, jalan udah beda tuh. Begini ya. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Razak, "Hadza sya'nu salaf ma takbiratul ihram." Inilah keadaan para salafus saleh dengan takbiratul ihram. Walam yanzur fi qafa rajulin fi salatihi tila hadhil muddah. Sepanjang waktu tersebut tidak pernah melihat punggung seseorang di dalam salat. Karena menjaga shaf pertama. Fa kaifa sya'nuna ma'a hadhihi takbirah? Lantas bagaimana keadaan kita dengan takbiratul ihram? Ini PR besar buat kita, buat ana dan antum semua, adalah tentang takbiratul ihram. Kenapa penting sekali takbiratul ihram ini? Karena ketika seseorang disiplin menjaga sholatnya, maka akan terjaga semua hal yang lain. Sholat ini tiangnya agama. Ketika sholat seseorang terjaga, insya Allah semua halnya akan terjaga. Orang kalau sholatnya baik, semuanya insya Allah akan baik. Ya, kedisiplinan itu adalah kunci utama. Jangankan dalam perkara agama, antum melihat kalau tentara atau polisi itu, mereka sangat disiplin, terutama tentara tuh disiplinnya Masya Allah. Ya. Kenapa kok penting sekali kedisiplinan tersebut? Karena akan berpengaruh kepada kinerja dia, akan berpengaruh kepada kualitas mereka. Begitupun seseorang di dalam sholat, ketika dia menjaga sholatnya, maka akan terjaga semuanya. Orang kalau menjaga sholatnya, insya Allah hal-hal yang lain pun akan terjaga. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholatnya asal-asalan, maka terlebih dari perkara-perkara yang lain. Karena sholat ini perkara yang paling penting dalam agama. Jika sholat saja dia tidak peduli, apakah mungkin peduli kepada perkara-perkara yang lain? Tidak. Ya. Sholat ini sangat luar biasa sekali kedudukannya. Maka lihatlah para salaf. Di antara mereka ada yang 50 tahun, tidak terlepas dari takbiratul ihram. Ada yang 40 tahun. Ini PR besar bagi kita. Karena kita sering sekali tertinggal dengan yang namanya takbiratul ihram. Bahkan bukan hanya takbiratul ihram, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ketinggalan berjamaah, itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Dengan dalih saya sedang di perjalanan dan lain sebagainya. Padahal dia sudah tahu misalkan adzan akan berkumandang 5 menit lagi. Kemudian dia keluar dari tempat kerjanya di gedung di jalanan utama kota Jakarta, kemudian berharap bisa sholat tepat waktu. Ini melakukan sesuatu yang di luar nalar. Harusnya ketika dia tahu 5 menit lagi akan berkumandang adzan, daripada dia keluar dari tempat kerjanya, mendingan menunggu sampai adzan berkumandang, sholat di masjid dekat tempat kerjanya. Setelah sholat dia lakukan perjalanan. Karena sesuatu yang sulit bagi dia, jika 5 menit lagi dia berharap bisa sampai di satu masjid, padahal dia berada di dalam kota besar yang sulit sekali untuk mendapat tempat untuk singgah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia akan mendapatkan sholat yang akhirnya masbuk, kadang terlambat, kadang akhirnya dijamak dengan isya karena tidak mendapatkan tempat untuk melaksanakan sholat. Bukan memang dari awal karena dia di perjalanan, tapi memang dia sengaja tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Berbeda dengan orang yang keluar dari tempat kerjanya 4:30 sore misalnya. Qadarullah mendapati jalanan yang macet total. Ini ada uzur untuk dia. Tapi 5 menit menjelang adzan, 3 menit menjelang adzan, ini musibah yang seperti ini.
Dan ini sering terjadi. Ya. Kalau dulu tuh ada salah satu perusahaan bis, bukan di Indonesia bahkan di Yaman, pekerjaan mereka tuh, kebiasaan mereka itu, bis itu berangkat ketika adzan berkumandang. Sesuatu yang aneh. Jadi kalau adzannya jam 6:30, maghrib jalannya bisnya 6:30 jadwalnya. Kalau adzan maghrib 5:30, jalannya setengah 6. Itu luar biasa ya. Padahal di negeri Arab yang mayoritasnya kaum muslim. Kalau diminta berhenti untuk sholat, tidak mau berhenti. Tapi ketika datang ke toko tempat oleh-oleh, mereka berhenti. Nah, ini di negeri Yaman. Nggak tahu kalau di Indonesia mungkin ya 11-12. Sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Maka kesadaran ini harus ditanamkan kepada diri kita dan keluarga kita. Bahwa sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Kita berhasil menjaga sholat kita, maka insya Allah perkara yang lain akan terjaga. Dan sholat ini ya ibadallah, juga ada ring-ringnya. Ya. Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Sholat sunnah itu ring. Jadi kalau kita ingin menjaga takbiratul ihram, ingin menjaga sholat tepat waktu, dijaga ring-ring yang ada di sekitarnya. Jadi kalau antum lihat presiden datang ke satu tempat itu ada ring 1, ring 2, ring 3. Kalau ingin yang utamanya itu terselamatkan, maka ringnya dulu harus diselamatkan. Jadi kalau kita ingin menjaga sholat tepat waktu, maka dijaga sholat qabliyah dan ba'diyahnya. Ya. Dijaga sholat qabliyah dan ba'diyah. Jadi kalau qabliyah dan ba'diyahnya ini udah tembus, artinya sudah tidak dijaga qabliyahnya, dan juga nanti ba'diyahnya setelah sholat, maka ketika dia datang, dia paskan dengan waktu iqamah, suatu saat dia akan datang ketika takbiratul ihram sudah dilakukan oleh imam. Kemudian ketika dia tidak menjaga hal tersebut, lama-kelamaan dia akan ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat di sholat rubaiyah. Kemudian nantinya dia akan datang ke masjid, sholat berjamaah sudah selesai. Lama-kelamaan dia akan datang ke masjid, sholat zuhurnya pukul 1:30, pukul 2. Lama-kelamaan dia akan datang ke masjid menjelang waktu asar. Lama-kelamaan dia akan mulai menjamak zuhur dengan asar. Dan lama-kelamaan dia akan meninggalkan yang namanya sholat secara keseluruhan. Maka hati-hati. Untuk menjaga sholat ini, ringnya kita jaga. Ya, apa ringnya yang kita jaga? Ya tadi, sholat sunnah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ingin seseorang, dalam banyak hal juga sama seperti itu. Ingin intinya terjaga, jaga yang lain. Ingin terhindar dari yang namanya zina, jaga pandangannya. Ingin terhindar daripada sesuatu yang merugikan, jaga yang di sekitarnya. Jika terjaga ring luarnya, insya Allah yang dalamnya akan selamat. Artinya jika seseorang terbiasa menjaga sholat sunnah qabliyah, ketika dia terlambat pun, dia akan terlambatnya dari sholat sunnahnya, tapi sholat wajibnya akan tetap terjaga. Tapi jika sudah ditinggalkan sholat sunnahnya, maka sholat wajib ini akan dengan mudah tertinggal. Dan itu dengan berjalannya waktu akan seperti itu. Makanya untuk menjaga takbiratul ihram ini, jagalah sholat qabliyahnya. Jagalah sholat qabliyahnya. Dan dalam setiap sholat, Masya Allah, tabarakallah, itu ada yang dilarang untuk melaksanakan sholat ba'diyah. Seperti ba'da asar, kemudian ba'da subuh. Tapi sholat sunnah qabliyah itu di setiap waktu sholat itu ada. Ya. Baik itu qabliyah yang termasuk rawatib ataupun sholat sunnah secara mutlak. Atau sholat di antara 2 adzan. Di antara adzan dan iqamah. Itu juga disyariatkan. Seperti ketika berkumandangnya waktu asar. Adzan asar. Di sana ada sholat di antara adzan dan iqamah. Kita diperkenankan untuk sholat. Tidak dilarang. Kenapa? Karena sholat sebelum waktu, sholat fardu ini adalah sholat yang dapat menjaga keutamaan sholat fardu kita. Sehingga tetap berada pada takbiratul ihram bersama imam, tetap berjamaah. Begitupun sholat subuh. Sholat subuh itu tidak ada ba'diyahnya, tapi qabliyahnya rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Agar ketika kita menjaga keutamaan tersebut, kita akan terjaga dari keutamaan sholat subuh. Dan ini juga sesuatu yang penting. Bahwa la salata idza uqimatis shalah la salata illa al-maktubah. Jika telah didirikan salat, telah qomat, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Karena banyak di beberapa masjid orang salat sunnah, dia baru mulai takbiratul ihram, kemudian terjadi iqamah, qomat, imam mulai takbiratul ihram, imamnya sudah baca surat Al-Fatihah, baca surat, dianya masih ngeberesin salat sunnahnya. Ini keliru. Salat wajib lebih utama daripada salat sunnah.
Jika dia masih lihat lama selesainya dari sholat sunnah, maka dia harus segera meninggalkan sholat sunnah tersebut, kemudian bergabung bersama imam melaksanakan sholat wajib. Karena sholat wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Ya, jangan dia beresin sampai selesai sholat sunnahnya, akhirnya dia tertinggal rukun demi rukun dari sholat berjamaah. Hati-hati dengan hal tersebut. Bab berikutnya adalah muhlikatan. Dua hal yang dapat menghancurkan dan menjadi pemusnah bagi manusia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Ithnatan muhlikatan, al-'ujb wal qunut, hilyatul awliya li Abi Nu'aim." Wajhul jam'u bainahuma fil ihlaki anna al-qanita la yatlubu as-sa'adah li shiddati qunutihi. والمعجب لا يطلبها أيضا لظنه أنه قد ظفر بها واجتمعت فيه موجباتها. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ithnatan muhlikatan," dua hal yang dapat membinasakan. Al-ujbu wal qunut, yaitu rasa ujub dan rasa qunut. Qunut ini adalah pesimis. Ujub dan pesimis. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, tergabungnya dua hal tersebut sebagai dua perkara yang dapat menghancurkan dan membinasakan seseorang adalah karena keduanya tidak pernah meminta dan memohon kepada Allah kebahagiaan. Karena yang pertama, orang yang pesimis, karena dia saking pesimisnya, dia tidak memiliki lagi harapan untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Sedangkan orang yang punya sifat ujub, karena dia merasa dia sudah memiliki segalanya, sehingga dia tidak membutuhkan lagi permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah untuk mendapat kebahagiaan tersebut. Maka dua hal ini akan menjadi dua perkara yang membinasakan seseorang. Yang pertama, saking putus asanya tidak mau berdoa. Yang kedua, saking merasa dia punya segalanya sehingga tidak perlu lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini akan membinasakan seseorang. Seseorang tuh nggak boleh pesimis dan tidak boleh ujub. Ujub ini penyakit, ayuhal ikhwah. Ujub ini penyakit. Ya. Ujub ini penyakit. Obatnya apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang dapat merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan terselamatkan dari dua penyakit, yaitu riya dan ujub. Ketika dia merealisasikan firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, maka dia akan terbebas dari yang namanya riya. Karena dia beribadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan untuk dipandang, dipuji, disanjung atau mendapatkan kenikmatan dunia apapun. Ketika seseorang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan, maka dia akan terbebas dari sifat ujub. Karena dia tidak menyandarkan apa pun terhadap kemampuan dirinya, tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa bahwa apa yang dia dapatkan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kunci ini ya ibadallah, ketika kita realisasikan firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kehidupan kita, kita insyaallah akan terbebas dari sifat riya dan ujub. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ketika kita sholat, dan ini kita baca sehari minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya itu tuh diresapi oleh diri kita. Ketika kita membaca ayat tersebut, tidak ada lagi yang namanya sifat riya, ingin dipuji, disanjung dalam ingin mendapatkan harta dunia dalam beribadah, tidak. Tapi ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika membaca iyyaka nasta'in, itu harus terhindar dari yang namanya sifat ujub. Ya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan ujub ini adalah bahan bakarnya kesombongan. Ujub dengan sombong itu berbeda pada satu titik. Ujub itu merasa bangga diri, sedangkan kesombongan adalah ditambah dengan merendahkan orang lain. Jadi kalau bisa dikatakan rukun ujub itu adalah diri sendiri dan rasa bangga terhadap diri. Sedangkan rukun kesombongan itu diri sendiri, rasa bangga terhadap diri ditambah dengan merendahkan orang lain.
Oleh sebab itu Rasulullah ketika menjelaskan tentang kibr, sombong, apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan ketika seseorang merendahkan orang lain. Ini kunci perbedaan antara kesombongan dengan ujub. Iblis ketika dia memiliki kesombongan merendahkan Nabi Adam alaihissalam itu karena diawali dengan sifat ujub, merasa bangga diri bahwa dia diciptakan dari api. Kemudian dia rendahkan Nabi Adam alaihissalam. Maka ujub ini disebut juga sebagai bahan bakar dari yang namanya kesombongan. Orang kalau sudah ujub, ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang sombong. Maka hati-hati, jangan sampai kita memiliki sifat ujub. Apa yang kita punya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu berbicara karena Allah mudahkan kita untuk berbicara. Kita mampu bekerja karena Allah mudahkan langkah kita untuk bekerja. Kita menguasai suatu pekerjaan, memahami suatu pekerjaan karena Allah berikan hal tersebut. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena hal lain. Itu hanya sebab saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab. Tapi semua yang menakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang beriman itu tidak ada dalam dirinya benih-benih ujub. Dia harus mengubur hal tersebut dan menggantungkannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa apa yang dia miliki tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ini akan membinasakan dia. Orang yang ujub itu merasa saya enggak usah lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mampu untuk melakukannya. Akhirnya ini akan membinasakan dia. Dia makhluk yang lemah, kemudian tidak mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan binasa dengan mudahnya. Maka seseorang harus menghindari diri dari dua hal ini. Putus asa, pesimis, dan juga ujub. Tengah-tengah aja, ya. Putus asa juga jangan. Antum kenapa? Ana bisa apa? Ana nggak bisa apa-apa. Antum kenapa nggak menikah? Siapa yang mau sama ana? Antum kenapa nggak melamar seorang wanita? Siapa yang mau? Ana begini. Subhanallah. Pesimis hidupnya, tidak punya semangat dalam hidup. Ini penyakit, akan membinasakan dia. Ujub berlebih pun juga sama, ya. Merasa bangga diri berlebih pun sama. Ya. Anak kasih contoh. Kalau ada seorang laki-laki ingin melamar wanita, orang yang pesimis itu, dia nggak akan mau berani melangkah. Kenapa? Karena tadi dia merasa dirinya tidak layak untuk siapapun, tidak pas untuk siapapun, pesimis terhadap kemampuan diri. Padahal seorang mukmin itu harus memiliki sifat optimis. Rasulullah mengatakan wa yu'jibunil fa'al. Aku itu suka terhadap sifat optimis. Kata-kata optimis yang membangkitkan sifat-sifat optimisme dalam diri. Rasulullah. Dan ini yang dimiliki oleh para Nabi alaihi wassalam. Mereka tuh optimis dalam hidup, enggak pernah pesimis. Nabi Musa ketika sudah berhadapan dengan Laut Merah, di belakangnya rombongan Firaun. Falamma tara'al jam'an, dua orang sudah saling melihat nih pasukan Firaun dengan bala tentaranya dan Bani Israel dengan Nabi Musa. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata sahabat-sahabat Nabi Musa, udah kita akan tertangkap, akan binasa. Kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Aku memiliki Allah yang akan memberikan petunjuk. Dan betul Allah berikan jalan keluar. Dan para nabi yang lain pun sama. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, semua tidak pesimis. Di usia yang sudah cukup tua, tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, pesimis tidak? Tidak. Bahkan nasihat Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika hendak mencari Nabi Yunus apa? La tayasu min rauhillah, fala tayasu min rauhillah. Tidak boleh kalian itu putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus optimis. Pesimis ini membinasakan. Yang kedua, orang yang punya sifat ujub, ngerasa dirinya tua lebih. Akhirnya dia enggak nemu-nemu tuh calon buat dia. Kenapa? Karena dia ngerasa yang pas untuk dia itu adalah sosok wanita yang super segalanya. Merasa diri tidak pas untuk orang lain. Semua itu di mata dia itu rendah karena sifat ujubnya ini menghadirkan kesombongan pada diri. Menghadirkan kesombongan pada diri. Dan ini banyak sekali kita dapatkan.
Laki-laki yang ketika mencari calon untuk dirinya, mencari istri untuk dirinya, itu luar biasa. Ya, ada yang pengen matanya begini, bentuknya begini, ada yang pengen tangannya begini bentuknya. Itu subhanallah. Kalau dia bisa ngejahit, dia jahit sendiri. Ini kenyataan ya, Pak, ya. Sampai ada salah seorang ustadz, ada yang minta jodoh seperti itu, karena ustadz pengen yang rambutnya begini, pengen yang matanya begini. Antum punya kaca katanya. Coba antum beli dulu kaca, ya. Bercermin dulu, baru setelah itu datang lagi untuk meminta jodoh yang seperti itu. Ini nggak boleh sifat ujub. Itu dalam segala hal akan membinasakan seseorang. Baik, maka praktekanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian bab berikutnya, sayf lahu ainan, pedang yang memiliki dua mata. Pedang yang memiliki dua mata. An Ibn Sirin qala qila li Sa'ad ibn Abi Waqqas ala tuqatil fa innaka min ahli syura wa anta ahaqqu bihadha al-amr min ghairi qala la uqatilu hatta ya'tuni bi sayfin lahu 'aynan wa lisan wa shafatan ya'rifu al-kafiru min al-mu'min ya'rifu al-kafira min al-mu'min qad jahadtu ana a'rifu al-jihad wa la anja'u bi nafsi in kana rajulan khairan minni rawahu al-Hakim fil Mustadrak. قال ذلك هو من العشرة المبشرين بالجنة خوفا على نفسه أن يصيب دما حراما فأي جرم يصنعه من يرمي بالقذائف الثقيلة وسط النساء والأطفال فتراق دماء وتزهق أرواح والله المستعان. Dikatakan oleh Ibn Sirin rahimahullah, dikatakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Antum ingat siapa saja 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah masuk surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus siapa? Tadi yang disebut namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam, kemudian Talhah ibn Ubaidillah, kemudian ulangi lagi siapa? Abu Ubaidah udah tadi ya? Belum, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian satu lagi Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. Ada berapa? Ulangi. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar ibn Al-Khattab. Kemudian Uthman ibn Affan. Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Zubair ibn Al-Awwam. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Sa'id ibn Zaid. Ada berapa? 10. Ini 10 orang yang telah dijaminkan masuk surga. 7 dari 10 ini profesinya apa? Pedagang. 7 dari 10 ini profesinya apa? Pedagang. 7 dari 10 asyarul mubasysyirin bil jannah profesinya pedagang. Dari 10 ini siapa yang ahlu syura? Ada berapa? Ahlu syura ada 6. Siapa itu? Dikurangi dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Dimulai dari siapa? Uthman ibn Affan. Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Zubair ibn Al-Awwam. Kemudian Talhah ibnu Ubaidillah. Talhah ibnu Ubaidillah, betul. Talhah ibnu Ubaidillah. Ini adalah 6 ahlu syura. Jadi antum kurangi 2 di awal, 2 di akhir dari asyarul mubasysyirin bil jannah, merekalah ahlu syura. Ya. Dikurangi 2 di awal Abu Bakar dan Umar, kemudian dikurangi siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah dan juga Sa'id ibnu Zaid. 6 ini adalah 6 dari ahlu syura. Maka dikatakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas juga ini panglima peperangan Al-Qadisiyah. Itu pernah dengar peperangan Al-Qadisiyah? Antara kaum muslimin melawan bangsa Persia. Ini peperangan luar biasa.
Ya, peperangan yang sangat luar biasa. Ada satu khutbah yang salah seorang syekh di Kuwait, Syekh Salim siapa namanya itu Masya Allah tabarakallah, anak katakan bisa dikatakan itu khutbah tentang peperangan yang paling luar biasa. Diceritakan tentang peperangan Al-Qadisiyah, Syekh Salim Al-Ajmi. Beliau kisahkan tentang peperangan Al-Qadisiyah dari awal sampai akhir, luar biasa, ya. Kata demi kata, seakan-akan kita tuh lagi nonton video perangnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikirim oleh Umar bin Khattab di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab untuk menjadi panglima perang dari kaum muslimin melawan bangsa Persia. Saat itu Persia ini salah satu kekuatan dunia di samping bangsa Romawi. Ya, mungkin kalau sekarang bloknya Amerika dengan bloknya Rusia misalkan. Itu salah satu kekuatan dunia saat itu. Dan kaum muslimin jumlahnya sedikit dibandingkan dengan pasukan dari bangsa Persia. Sebelum mulai peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah. Terus mengutus juga yang lainnya untuk bertemu dengan Raja Persia atas permintaan Raja Persia. Jadi sebelum perang dikirim dulu delegasi dari pihak kaum muslimin ke sana. Ditawari dunia, diiming-imingi di dunia. Mereka yang menjadi perwakilan kaum muslimin mengatakan, inna laisa talabuna dunya, innama talabuna al-akhirah. Sesungguhnya yang kami harapkan bukanlah dunia, yang kami harapkan adalah akhirat. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kalian buat? Kata mereka mengatakan bahwa linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min juril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Yang kami lakukan ini adalah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sempitnya dunia kepada kelapangan dunia, dan dari keburukan agama yang ada menuju kepada keadilan Islam. Dengan gagahnya kaum muslimin itu berbicara di hadapan Raja Persia, dan alhamdulillah kaum muslimin menggapai kemenangan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditanya saat terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup saat itu. Ditanya kepada beliau, "Ala tuqatil? Tidakkah engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas ikut dalam peperangan, bergabung dengan salah satu pihak dari kaum muslimin? Fa innaka min ahli syura, karena engkau ini adalah seorang dari bagian ahli syura. Engkau itu harus punya mauqif, harus bisa menentukan kau di blok mana nih. Ya, kau orang yang terpandang. Wa anta ahaqqu bihadzal amr min ghairik. Engkau yang lebih berhak nih untuk ikut dalam peperangan dibandingkan yang lain." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "La uqatil hatta ya'tuni bisayfin lahu 'ainan wa lisan wa syafatan. Ya'riful kafira minal mu'min." Aku tidak akan ikut berperang sampai aku memiliki pedang yang memiliki 2 mata, lisan, dan 2 bibir. Yang mana dia dapat berkata kepadaku, membedakan mana yang kafir dari yang mukmin. Qad jahatu ana a'riful jihad wala anja'u bi nafsi in kana rajulan khairan minni. Dan aku telah berjihad dan tahu tentang jihad, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas padahal beliau adalah ahlu syura, padahal beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang dijaminkan masuk surga, tetapi masih takut atas dirinya menumpahkan darah yang haram. Takut menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Berbeda dengan di zaman sekarang, orang dengan mudahnya melemparkan bom, meledakkan tempat, terbunuh wanita, anak-anak di sana, darah mengalir, arwah banyak yang berhamburan, dikarenakan menganggap dirinya lebih mengetahui tentang hal tersebut. Beda nih, sahabat yang mulia, ketakutannya untuk menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, dengan kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang. Dengan mudahnya menumpahkan darah kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, menjadi provokator di dalam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin.
Apalagi 10-15 tahun yang lalu dengan mudahnya bom di sana, bom di sini, bom di sana, bom di sini, banyak nyawa yang berhamburan. Nah, ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sahabat yang takut menumpahkan darah yang tidak halal untuk ditumpahkan. Kita pun sama. Ini zaman sekarang nih, zaman yang penuh dengan fitnah. Kita nggak tahu, mungkin di kemudian hari akan terjadi masalah demi masalah, fitnah demi fitnah. Mungkin akan terjadi yang namanya ketidakstabilan dan lain sebagainya. Ingat, jangan pernah menumpahkan darah seorang tanpa hak. Karena itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya darah seorang muslim, bahkan darah seorang kafir yang ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka pun hati-hati, jangan mau dan jangan pernah ingin menumpahkan darah mereka. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai kita dengan mereka, tidak akan mencium wangi surga. Apalagi membunuh seorang muslim. Hati-hati, jangan terprovokasi. Ya, jangan menjadi provokator. Dianya nggak ikutan, tapi menjadi provokator di dunia online, memanas-manasi orang lain. Jangan terprovokasi dan jangan menjadi provokator. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menumpahkan darah seorang tanpa hak itu sesuatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangankan Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri takut menumpahkan darah tanpa hak. Takut melakukan kezaliman, menumpahkan darah atau mengambil harta tanpa hak. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ghalas si'ar." Wahai Rasulullah, harga melonjak tinggi. Ini juga pernah Anda bahas mungkin bagian tempat tentang harga yang melonjak tinggi ya di beberapa keadaan sekarang kita, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi jangan menganggap bahwa kenaikan harga ini cuma terjadi di zaman kita. Zaman Rasulullah, sahabat, itu terjadi. Kita ini sekarang tinggal mencontoh sikap mereka. Selesai. Mencontoh apa yang mereka lakukan, selesai. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ghalas si'ar fasa'ir lana." Wahai Rasulullah, harga sudah melonjak tinggi, tentukan harga untuk kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq." Allah lah yang menentukan harga, Allah lah yang menahan dan melapangkan rizki, dan Allah lah zat yang maha mengaruniakan rizki. Wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw ma. Dan aku berharap aku berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian menuntutku atas kezaliman dari harta dan darah. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada yang nanya lagi, "Ya Rasulullah, sa'ir." Wahai Rasulullah, tetapkan harga. Kata Rasulullah, "Bal ad'u." Yang akan aku lakukan adalah berdoa. Di samping kiat dalam menghadapi kenaikan harga dengan berdoa, banyak beribadah, kemudian juga meyakini bahwa semua itu yang menentukan Allah, walaupun Allah menjadikan beberapa hal sebagai sebab, ada satu poin penting di akhir dari sabda Rasulullah tadi. Rasulullah khawatir melakukan kezaliman yang dapat menumpahkan darah dan harta seseorang sehingga dituntut kelak di yaumil qiyamah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekhawatiran tersebut, berharap berjumpa dengan Allah, tidak ada yang menuntut Rasulullah dari harta dan darah. Kenapa? Karena memang ketika terjadi kenaikan harga, pintu kezaliman itu terbuka lebar. Orang itu dengan mudahnya melakukan kezaliman dengan dalih kenaikan harga. Berapa banyak orang yang menimbun barang coba saat kenaikan harga? Berapa banyak suami yang melakukan kezaliman di saat kenaikan harga? Ya, banyak suami itu ketika harga naik dikurangin oleh dia jatah makan istrinya. Tadinya ayam seminggu 2 kali dikurangin jadi seminggu sekali. Tadinya nasinya sekian liter dikurangi jatahnya. Istrinya dipangkas pengeluaran yang diberikan kepada istri. Tapi kalau dia merokok tuh nggak pernah berkurang 1 batang pun. Nggak ada. Kalau jatah rokoknya tetap. Ini kezaliman nih. Ya. Sesuatu yang primer justru dikurangi. Hal yang tidak bermanfaat dia teruskan. Tidak dia kurangi, justru bukannya harusnya ditinggalkan momentum seperti ini. Bukan malah melakukan kezaliman. Istri yang menzalimi suaminya saat kenaikan harga. Ya. Nggak sedikit Anda nerima laporan saat kenaikan harga seperti ini. Istri anak nggak menghargai anak sekarang. Gara-gara pendapatannya berkurang karena tidak menutupi kebutuhan hidup. Istrinya jadi tidak menghargai suaminya, berkata kasar kepada suaminya,
menuntut uang dengan cara yang tidak baik dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak sedikit di beberapa tempat, misalkan adanya penjarahan di beberapa zaman terdahulu. Kemudian dulu 98 kan penjarahan di mana-mana ketika kenaikan harga. Ketika harga naik ini pintu kezaliman itu seakan-akan terbuka lebar. Maka orang harus bisa menahan diri. Rasulullah memberikan amanah, jangan sampai kita berjumpa dengan Allah dan kita melakukan kezaliman kepada seseorang baik darah ataupun harta. Kerampokan di mana-mana ketika kenaikan harga. Orang kalap, dia lakukan kezaliman, tidak hanya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Kalap dia, nggak ada uang, akhirnya ambil pinjaman kredit ribawi, pinjaman riba, digadaikan di tempat riba. Kemudian juga melakukan judi online, siapa tahu dapat 1 juta, habis dia coba lagi 2 juta, siapa tahu dapat. Terus ketagihan, candu terhadap judi online. Berapa kasus sekarang banyak di lingkungan sekitar kita, dan mungkin antum juga banyak yang mengetahui di daerah-daerah antum, orang yang sudah terpapar dengan judi online. Anak-anak tuh nongkrong di kafe mainnya judi online. Orang-orang tua juga mainnya judi online. Sehingga dia kalap, apa yang harus dia lakukan? Dia pinjam kepada orang lain. Dengan dalih keluarganya di rumah sakit lah, keluarganya sakit, padahal dipakai untuk judi online. Digadaikan rumahnya hanya untuk judi online. Melakukan fake bisnis, tipu orang, tipu sana ya. Dikreat sebagus-bagusnya itu, seakan-akan bisnis itu berjalan. Kemudian meminjam dana dari investor, padahal dipakai untuk judi online. Dan ini banyak tersebar. Hati-hati tentang yang namanya judi online. Ketika kenaikan harga, solusinya bukan kembali kepada judi online, bukan kembali kepada pinjaman ribawi, bukan kembali kepada menzalimi harta orang lain, bukan kembali kepada menzalimi orang-orang di sekitar kita, menzalimi diri kita, tidak. Kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, sebagaimana Rasulullah katakan, bal ad'u, yang akan aku lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat perkataan dari Ibrahim ibn Adham ketika ditanya, kenapa wahai Ibrahim ibn Adham harga-harga semakin melonjak tinggi? Kata Ibrahim ibn Adham, wallahi la ubali, demi Allah aku enggak peduli. Walau asbahat habbatu syair bidinar, walaupun 1 biji gandum itu setara dengan 1 dinar, 4,25 gram emas. 4 jutaan 1 biji gandum, aku enggak pernah peduli, kata Ibrahim ibn Adham. Alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku beribadah kepada Allah sebagaimana aku diperintahkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadaku sebagaimana Allah menjanjikan hal tersebut kepadaku. Jangan kalap, kembalikan semuanya kepada Allah. Tugas kita beribadah, berdoa, beriman, bertakwa, mencari nafkah di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi ibadah di sini jangan cuma diartikan hanya yang bersifat hablum minallah saja. Artinya bukan hanya yang bersifat ya sholat saja, mengaji saja, tapi juga mencari nafkah juga ibadah. Khususnya bagi seorang laki-laki, mencari nafkah ini adalah ibadah. Ya. Maka tingkatkan semangat untuk mencari nafkah di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malas-malasan. Ya. Istrinya kerja sana, kerja sini, istrinya masak, bikin makanan, ditawarkan secara online di WhatsApp, suaminya duduk. Ketika ditanya, Pak, tidak kerja, kita harus qanaah. Qanaah. Kerja baru antum bilang qanaah. Ini udah istrinya yang banting tulang, suaminya duduk santai. Ya. Mau kemana? Kajian ke sana. Mana kajian ke sana? Tidak ada 1 langkah pun yang dilakukan untuk mencari nafkah. Hati-hati ya. Cari nafkah. Pagi sampai menjelang zuhur antum cari nafkah yang halal, atau ba'da zuhur dilanjut. Nanti malamnya ikut kajian, enggak masalah. Tapi antum menelantarkan istri dan keluarga dengan dalih antum mencari ibaratnya apa? Dengan dalihnya harus qanaah, tapi antumnya duduk di rumah tidak pernah berikhtiar, ini salah. Tapi kalau antum berikhtiar, mencari nafkah dapatnya sedikit, ya di sini baru harus qanaah. Baru tepat tuh mengatakan harus qanaah. Tapi ini enggak melangkahkan kaki, tidak melakukan sebab, kemudian mengatakan kepada istrinya harus qanaah. Istrinya yang disuruh oleh dia bekerja, istrinya yang disuruh oleh dia mencari nafkah. Hati-hati, ini adalah hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.